Oke, udah siap. Nah, ya, selamat datang kembali teman-teman di channel gua. Selamat sore dan selamat datang kembali di konten Mikey Ball. Dan kali ini ya gua pengen ngucapin dulu selamat tahun baru 2022 untuk kita semua. Semoga 2022 ini menjadi tahun yang lebih baik untuk kita semua dari apa yang sudah kita jalani di 2021. Dan tentu semoga kalian semua diberkahi oleh kesehatan yang prima, kemakmuran, kesuksesan, dan hal-hal baik lain lah beserta momen apa ya, beserta 2022 semoga juga menjadi tahun dimana kalian mendapatkan momentum yang lebih baik dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Jadi selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga kita semua diberkati lah gitu sepanjang kita menjalani 2022 ini. Oke. Langsung aja gue mau bahas pertandingan untuk match day minggu ini, dimana ya ini adalah pertandingan terakhir EPL yang akan gue bahas untuk beberapa pertandingan sebelum mereka masuk jeda liburnya mereka lah Liga Premier Inggris. Dan ya mungkin gue akan coba lihat beberapa match yang akan berjalan, kayak contoh Mallorca lawan Barca gitu. Oke. Dan ntar gue coba cek untuk Bundesliga. Bundesliga baru minggu depan, jadi ya gue langsung bahas EPL aja. Ya oke. Untuk yang pertama gue mau bahas Arsenal versus City. Gini ya, kalau yang gue lihat gitu, Arsenal ini memang ya kalau bisa dibilang track record mereka cukup positif lah. Dan juga ya dari permainan yang mereka udah tunjukin, sebenarnya mereka secara teknis udah bisa lah untuk ngelawan tim-tim besar gitu loh. Ya terbukti dengan beberapa kemenangan yang mereka dapetin pas Boxing Day, ya lawan Leeds, terus lawan Norwich juga di Carrow Road kalau nggak salah, stadionnya Norwich, gue lupa. Ya itu menjadi modal penting lah untuk mereka menghadapi paruh kedua Premier League musim ini gitu loh. Dan lebih-lebih Boxing Day ini kayak apa ya, kalau gue bilang ajang yang penting lah untuk Arsenal bisa mendapatkan 3 poin sebanyak-banyaknya gitu loh selama Boxing Day ini. Nah, cuman sebelum menutup holiday festive kali ini, lawan mereka tuh City. Dimana Man City ini ya akhir-akhir ini gue liat kayak kayak bukan arwah ya, kasar banget, kayaknya arwah, nyawa permainannya mereka itu udah mulai kelihatan lagi gitu loh, as the proper Manchester City gitu loh. Dimana ya mereka dari segi permainan bener-bener membuat gue impresif. Mereka bener-bener menguasai bola dalam uh, apa ya, 2 pertandingan terakhir yang mereka jalanin, terutama lawan Leicester ya. Di sini mereka benar-benar menguasai jalannya pertandingan, mereka benar-benar dominan sepanjang laga gitu. Dan ya dengan hadirnya Kevin De Bruyne di tengah itu benar-benar menghidupkan lagi lah gitu kreativitas yang memang dibutuhkan City gitu loh, buat apa ya, merangkai skema serangan lah gitu. Ditambah juga dengan ya hampir semua pemainnya yang benar-benar produktif bisa cetak gol, mau siapapun itu, kayak Bernardo Silva, mau uh, kayak Gundogan, atau contoh Phil Foden gitu yang terakhir-terakhir ini juga mainnya juga cukup oke. Bukan oke ya, bokeh sih, cukup bokeh gitu, cukup apa ya, cukup impresif gitu, cukup luar biasa gitu ya. Manchester City ini jadi tim yang sangat berbahaya lah kalau gue bilang, karena ya di samping mereka
bisa menguasai jalan pertandingan juga hampir semua pemainnya tuh bisa cetak gol, mau siapapun itu. Dan ya skema bermain tanpa striker si Pep ini memang sudah sudah jadi pakem lah buat City, dan ya gua rasa nggak bakalan lah diubah-ubah gitu loh, apalagi lawan Arsenal gitu yang mungkin kalau dari gua sih ini pertandingan penting juga gitu. Nah, yang jadi masalah untuk City adalah kalau mereka unggul banyak itu kelihatan banget. Contoh lawan Leicester aja deh gue ambil. Mereka seperti underestimate lah, dalam tanda kutip underestimate. Uh, Ya kelihatan banget itu loh, mereka dengan sengaja gue lihat sih nurunin bener-bener intensitas permainannya mereka. Nah di situ mereka harus hati-hati karena ya tipe-tipe Leicester sama Arsenal itu hampir sama sebenarnya. Mereka punya pemain yang punya speed yang mumpuni lah untuk melakukan counter attack kapanpun dimanapun itu. Lebih-lebih kalau City lengah kayak kemarin, dimana ya mereka mungkin merasa terlalu nyaman dengan dengan unggul 4-0, akhirnya intensitas mainnya diturunin. Disitulah dikagetin mereka gitu loh. Nah gue harap sih semoga Pep menyadari itu ya, bahwa ya mau tanding sama siapapun gitu, lu mau unggul sebanyak apapun ya, lebih-lebih lu unggul sebanyak kemarin 4-0 3-0 apa 4-0 ya, 4-0 lah di babak pertama gitu. Intensitas main tidak ada yang tidak ada satu faktor pun yang boleh menurunkan intensitas mainnya mereka. Jadi itu yang satu hal yang memang harus diingatkan lagi ke pemain-pemainnya City gitu, terutama untuk Pep sendiri yang harus menyadari kejadian itu. Dan juga untuk Arsenal, gue lihat mentalitas mereka ngelawan tim-tim besar tuh belum kelihatan, belum bisa nunjukin yang terbaik lah dari mereka gitu loh. Kita ambil contoh lawan Liverpool, lawan MU. Ya mereka di babak pertama mainnya bener-bener bisa bener-bener mampu ngelawan lah gitu loh. Dalam artian mereka bisa neken, bisa berani untuk berani untuk main keras lah, bukan kasar ya, main keras dalam artian lu bener-bener bisa, lu tuh neken gitu loh, neken, ngepres, dan lebih tepatnya ngelawan lah permainan lawan gitu loh. Bener-bener kelihatan banget ada passion lah untuk ngelawan gitu loh. Nah cuma nih babak kedua ya ini lagi yang gue bilang bahwa intensitas untuk ngelawan itu lama-lama turun gitu loh yang gue lihat. Jadi akhirnya bikin kesalahan sendiri lah gitu, terus mainnya jadi kacau entahlah gitu loh. Maksudnya pas masuk babak kedua gitu, terutama lawan tim besar, nyawa main mereka untuk melawan tim-tim besar tuh seolah-olah hilang. Jadi akhirnya mereka longgar. Akhirnya disitulah tim besar bisa balik lagi fight untuk maju sampai akhirnya membuat lawan tuh bisa cetak gol gitu. Murni emang dari segi permainan Arsenal tuh jauh banget gitu. Cuman ya harusnya sih Arsenal bisa ngelawan ya gitu. Tapi balik lagi apakah Arteta bisa apa enggak, gue nggak ngerti gitu. Lebih-lebih Arteta ini harus out dulu sejenak karena ya kembali lagi dengan fenomena yang terjadi sekarang ini kan. Ya tau lah apa itu. Nah kalau gue ngeliat sih dari pertandingan ini gue bahas sampai hampir 10 menit loh, satu pertandingan doang, ampun. Gue bilang sih harusnya kalau nggak ada yang mengejutkan, harusnya si City bisa untuk unggul atas Arsenal. Karena gue nggak ngeliat Arsenal sampai sejauh ini bisa ngelawan dalam satu match, maksudnya ngelawan permainan dari lawan
yang notabene tim besar selama 90 menit full. Itu gue nggak ngeliat. Jadi gue rasa sebenarnya Arsenal bisa ngejutin, tapi kalau secara normal City gue unggulkan. Oke? Murni karena emang dari segi permainan dan juga mentalitas pemain yang benar-benar gue bilang beda banget. Oke, terus kita ke yang kedua, Chelsea versus Liverpool. Oke, nah ini langsung gue bahas karena ini cukup seru sebenarnya. Chelsea ini ya, gue ngeliat ya, tetap aja gitu si Tuchel main 3-4-3 gitu. Padahal 3-4-3-nya tuh udah bukan karatan lagi, gue bilang udah usang, tapi masih dipaksa dipakai gitu. Gue nggak ngerti tuh pikiran Tuchel ini apa, tapi yang jelas ya mungkin pendekatannya mau main apa ya, main benar-benar frontal langsung gitu loh, secepat mungkin nyerang, secepat mungkin unggul gitu. Tapi ya sekarang even ada Kante pun nggak bisa ngimbangin gitu loh, nggak bisa jadi penyeimbang lagi gitu loh, karena udah banyak tim yang ngebaca gitu loh, pola mainnya si Tuchel dengan 3-4-3 ini gitu, dimana ketika nyerang gitu, ini kan di tengah 4 pemain tengah ini kan maju semua, di situ ada space yang berkali-kali gue bilang. Nah disitulah sebenarnya akan jadi jebakan untuk Tuchel dan bisa menguntungkan tim lawan in this context, karena ya dengan ruang yang mereka ciptakan ini dari Chelsea, lawan bisa manfaatin untuk counter attack, dan itu berkali-kali terjadi loh. Dan juga ya beberapa pemain pun juga emang gak perform gitu loh, kayak Jorginho yang biasa aja kalau gue bilang. Mason Mount gak kelihatan juga sama sekali, apalagi Lukaku kemarin. Lukaku ya cetak gol sih, gue sih gak gitu impress sebenarnya. Cuman emang banyak pemain juga nggak kelihatan gitu loh dari Chelsea. Ini dari pengamatan gue ya gitu. Mau Tuchel bilang ini nggak adil, nggak, lu nggak bisa manfaatin pemain lu tuh udah kelasnya tuh juga ya, di bench pun juga setara kok dengan yang lu sering pasang gitu. Kenapa lu nggak coba mereka ini gitu, kayak Saul, kayak Ziyech, dan pemain-pemain bench lain lah yang kualitasnya setara sama start 11 lu gitu. Bingung gua bener-bener mau ngeluh apa lagi gitu Tuchel, karena materi pemainnya tuh udah bagus gitu loh. Mau benchnya, mau ya lebih-lebih starting line up-nya gitu, yang sering dia pasang ya, there's no important things to complain lah gitu loh gue bilang. Jadi emang ini juga mungkin mempengaruhi Tuchel ya, secara nggak langsung ya, walaupun nggak berkaitan gitu, tapi ya dari segi permainan emang Chelsea jadi nggak banget gitu, bener-bener mainnya tuh ya gitu-gitu doang ya, akhirnya gampang kebaca. Dan sebenarnya udah berjalan 1,5 bulan terakhir loh, dan masih gak mau diubah. Udahlah, terserah lu dah Tuchel, seterah lu deh bener-bener. Kalau misalkan mereka turun peringkat terus sih ya gak akan heran sih. Dan yang untuk fans Chelsea jangan heran kalau Tuchel masih stubborn gitu ya, bukan gak mungkin itu akan ngaruh ke Chelsea nya juga. Dan juga Liverpool ini jujur bergantung banget sama Salah dan Mane gitu. Gue nggak tahu apakah Salah sama Mane bener-bener akan diturunin apa enggak, karena ya setelah pertandingan ini mereka kan dipanggil ke timnas untuk Piala Afrika, yang gue sebenarnya juga bingung kenapa Piala Afrika ini dipaksain juga gitu loh di tengah kondisi kayak gini gitu. Gue nggak ngerti lah, mungkin demi emang udah jadwalnya apa gimana gitu. Gue tetap hargain kompetisi internasional kayak gitu, cuman ya apa perlu untuk dipaksakan gitu. Nah itu gue juga ya nggak ngerti lah itu, karena itu urusan CAF juga kan sebagai badan sepak bola di Afrika. Nah kalau Salah sama Mane balik lagi ke Liverpool nggak kelihatan ya, Salah sama Mane nggak kelihatan ya, praktis hampir semua semua permainan yang Liverpool sudah
tampilkan gitu, dimana mereka bisa bermain impresif sampai beberapa pertandingan gitu. Ya akhirnya main mereka jadi so-so banget gitu loh, bener-bener akhirnya crossing terus gitu. Dan ya ketika dua pemain ini nggak perform, ya udah kayak 60-70% nyawa permainannya Liverpool yang sering gue lihat, yang sering gue tonton, yang ada di bayangan gue tuh gak ada, bener-bener hilang gitu. Dan ya kalau lu misalkan ngelihat benchnya juga, aduh benchnya tuh bener-bener gak bisa apa ya, gak bisa gak bisa mengemban peran yang Salah sama Mane mainkan gitu loh dengan baik. Dalam artian ya mereka nggak, mungkin either mereka nggak siap atau emang kualitas mereka segitu doang, emang nggak membuat Liverpool ini berkembang gitu loh gitu. Dan itu yang gue mau lihat lagi, apakah Liverpool ini lebih-lebih kalau Salah mamanya gak ada ya, bakal sebagus yang Liverpool yang gue tonton, yang sering main bagus apa enggak gitu. Ini ya mungkin next week sih pembuktiannya. Tapi ya dengan permainan Liverpool kayak kemarin tuh di 2 atau sampai 3 pertandingan terakhir, yang aduh jeleknya bukan main lah gitu, bukan Liverpool yang gue tahu gitu. Ya ini akan membuat pertandingannya jadi seru sih gitu. Dan untuk gue sih ini pertandingan berakhir imbang. Kalau gue bilang ini akan lebih ke berimbang sebenarnya, cuman kalau harus memilih, gue sedikit memilih Liverpool untuk unggul dalam segi permainan ya, ketimbang Chelsea yang emang udah satu setengah bulan nggak perform, formasinya masih pakai yang itu aja gitu. Jadi ya inilah emang kalau ngelihat tren mainnya ya gitu. Ya kalau Chelsea akhir kalah lagi ya rasain aja rasain lu tuh hal. Nah itu sih mungkin dari gue. Sama MU lawan Wolves, di mana ya MU ini sebenarnya mainnya juga bener-bener apa ya, masih mencari-cari lah pola pemain terbaiknya di mana. Dan ya masih, gue bilang masih jelek sih, apalagi lawan Newcastle kemarin. Gue sempat nonton itu, gue bener jijai bajai lah, agak gimana ya, agak jijik gitu loh melihat cara mainnya MU lawan Newcastle bisa kebobolan duluan tuh kan gimana gitu loh. Kayak pemain ini apa emang nggak ngerti, apa butuh waktu, atau emang kemampuan lu emang sebatas seperti pemain-pemain Inggris pada umumnya gitu loh, emang nggak bisa nerima gitu cara main baru kayak gini. Jadi ya gue entahlah. Ya lawan Wolves juga mestinya sih secara kualitas pemain, dari segi kedalaman squad, harusnya sih MU bisa menang. Tapi everything can happen. Gue nggak tahu, karena Wolves ini juga salah satu yang bisa ngerepotin tim besar lah gitu. Jadi ya kita tunggu aja, dan kita nonton aja bagaimana match ini berjalan. Tapi kalau gue bilang ini juga bisa jadi berimbang. Oke, itu aja mungkin dari gue untuk match day kali ini. Kalau untuk Mallorca sama Barca, gue ya lihat aja lah nanti kayak gimana, karena Barca ini juga lagi jomplang banget dari segi ketersediaan pemain gitu. But we'll see lah. Oke, terima kasih yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di Mikey Wall berikutnya. Ciao. Selamat tahun baru sekali lagi untuk kalian semua 2022.